Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi amma ba'd. Pertama kali marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para hadirin hadirat rahimatullah, saudaraku mahasiswa yang Bapak cintai, Bapak banggakan semuanya. Pada kesempatan ini melanjutkan mata kuliah psikologi ataupun sekarang sudah menjadi berganti dengan kurikulum setelah direvisi, yaitu pendidikan multikultural. Kalau dulunya adalah psikologi agama, tetapi di merger menjadi pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural ditinjau dari beberapa literatur. Maka di sini adalah proses pendidikan. Di situ di dalamnya ada pembudayaan yang terjadi dalam interaksi antar manusia dalam masyarakat Indonesia yang majemuk, yang diarahkan menuju terciptanya suatu masyarakat madani global berbasis masyarakat madani Indonesia yang bercirikan kebudayaan nasional Indonesia berbhinneka tunggal ika. Kebudayaan merupakan dasarnya, sementara masyarakat sebagai penyedia berbagai sarana dan pendidikan merupakan kegiatan untuk melestarikan serta mengembangkan nilai-nilai yang mengikat kehidupan bersama dalam masyarakat. Di sisi lain, masyarakat adalah pemilik dari kebudayaan itu. Multikultural adalah suatu faham atau situasi masyarakat yang tersusun dari banyak kebudayaan, sehingga multikultural pendidikan yang menekankan pada proses penamaan, sikap menghormati dan toleran terhadap keberagaman budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang plural. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan saudara semuanya, yaitu merumuskan pendidikan multikultural. Di sini ada 3 hal. Yang pertama, reformasi kurikulum. Yang kedua, melaksanakan pedagogik. Yang ketiga, mengajarkan prinsip-prinsip keadilan sosial. Artinya reformasi kurikulum terkait tentang pendidikan kita yang sangat majemuk, yang heterogen ini, diharapkan mampu meramu menjadikan sebuah pembelajaran yang sangat baik, menyentuh kepada aspek melestarikan kebudayaan leluhur kita yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, sosial, dan adat istiadat itu sendiri. Oleh karena itu, dalam reformasi kurikulum itu ada aspek kebudayaan dimasukkan. Suatu daerah yang mana dimasukkan dengan tujuan siswa ataupun capaian mahasiswa itu bisa memahami, mengetahui arti pentingnya kebudayaan itu sendiri. Kemudian yang sebagian diambil daripada beberapa pondasi knowledge, kemudian afektif secara attitude, budi pekerti, dan soft skill adalah kecakapan hidup atau life skill. Oleh karena itu, tuntutan berbagai macam pijakan ini yang harus kuat, karena dasarnya adalah untuk menjadikan masyarakat yang aman, nyaman, tentram, damai, dan sejahtera. Itu adalah reformasi kurikulum. Kemudian melaksanakan pedagogik. Artinya dengan adanya berbagai macam faham, ada istilah kebudayaan, ada berbagai macam suku, adat istiadat di sini diharapkan punya sifat toleransi yang tinggi, punya sifat bagaimana bisa senyum terhadap tetangga kita, kepada teman-teman kita. Ini adalah daripada didikan itu sendiri, multikultural. Indonesia masyarakatnya sangat majemuk sekali, berbagai macam dari Sabang sampai Merauke. Dituntut saudara harus mampu bisa mengedepankan nilai-nilai aspek daripada rasa tenggang rasa di situ memiliki satu di antara yang lainnya.
Karena pada dasarnya innamal mu'minuna ikhwatun fa asliku baina akhawaikum. Sesungguhnya dalam ajaran agama dituntut kita adalah bersaudara, tentunya. Saudara di sini adalah dunia dan akhirat. Oleh karena itu semuanya harus wajib berdampingan, hidup rukun, kompak, kerjasama yang baik. Ini adalah arti sesungguhnya pendidikan multikultural itu. Kemudian mengajarkan prinsip-prinsip keadilan sosial. Berbagai macam asas negara kita adalah salah satunya gotong royong. Ya. Dengan gotong royong di sini, saling bantu, membantu, bahu-membahu. Di zaman dulu, orang ketika ingin mendirikan sebuah bangunan, membuat rumah, tidak ada istilahnya upah, membayar tukang, dan seterusnya. Akan tetapi gotong royong. Jadi siapkan sampai tuntas. Ada istilahnya bedol desa. Bedol desa itu seseorang yang pindah dari kampung ke tempat lain dengan tujuan agar mendapatkan tempat tinggal yang baik dan layak. Kemudian melaporkan kepada pihak aparat setempat, ada RT, ada RW. Kemudian dimusyawarahkanlah kapan rencana mau bedol desa, mau pindah. Setelah hari hanya semuanya dikumpulkan, berdatangan. Bahkan ada yang bawa kopi sendiri, bahkan ada di situ membawa teh sendiri, bawa makanan sendiri, bawa peralatan tukang itu sendiri, bawa linggis, bawa apapun, mengangkat bersama-sama, dan sepeser pun tidak pernah didapatkan. Tidak ada upahnya. Upahnya hanya terima kasih. Inilah ciri khas masyarakat Indonesia. Kalau ini tidak dilestarikan, niscaya akan luntur. Generasi-generasi penerus tidak akan pernah menjumpai apa itu sesungguhnya gotong royong. Ini adalah karakteristik daripada pendidikan multikultural itu sendiri. Di suatu tempat masih terjadi. Ketika ada orang membangun, ya kan, paling yang diambil hanya satu tukang saja untuk komando, yang lainnya adalah semuanya serba gotong royong. Berarti ini adalah salah satu kebanggaan negara Indonesia. Kita hidup di negara yang kita cintai ini, seyogyanya, terkait tentang pendidikan, usaha sadar terencana dengan tujuan perubahan tingkah laku. Semakin baik pendidikannya, semakin baik pula perilakunya. Bermacam-macam yang akan kita hadapi, bermacam-macam suku. Oleh karena itu, sifat yang senyum, sapa, sopan, kita afsus salam, ya kan, atau ta'am, menebarkanlah salam, ya kan, assalamualaikum. Kalau orang non muslim, selamat pagi, selamat siang, dan seterusnya. Kemudian kita senyum, usahakan senyum. Ini salah satu pendidikan yang ada dalam konsep multikultural itu sendiri. Dalam prinsip-prinsip keadilan sosial ini diharapkan dengan kurikulum ada perubahan, berpijak dari mulai pusat sampai ke daerah, ke kota, ke pelosok-pelosok. Dituntut bagaimana mempunyai prinsip keadilan. Jadi pembangunan merata semuanya, ekonomi merata semuanya. Kemudian yang dianggap itu adalah hal yang sangat fundamental, karakter, ya itu harus supaya ditekankan agar ada perubahan yang paling mendasar. Kalau kita lihat, kultur adalah sesuatu general dan sekaligus spesifik. General di sini setiap manusia di dunia mempunyai kultur. Spesifik dalam hal ini, satu kelompok masyarakat, satu kelompok dengan yang lainnya adalah bervariasi. Tergantung pada kelompok masyarakat yang mana kultur itu berada. Di Batam misalkan, seseorang dari berbagai macam, ada mulai dari Medan, Jawa, ada mulai dari Bugis dan seterusnya, bersatu padu. Tujuannya adalah di situ mencari ekonomi yang baik, meningkatkan taraf hidup yang baik. Dalam meningkatkan taraf hidup yang baik di sini perlu ditunjang berbagai macam dengan pekerjaan-pekerjaan aspek sosial, budaya, politik, dan ekonomi itu sendiri. Maka multikultural di sini ada hubungannya erat dengan faktor terkait tentang karakteristik. Jadi ada dampak yang sangat penting
karena akan mempunyai nilai-nilai karakteristik itu sendiri. Orang yang mengamalkan, mengaplikasikan, menjalankan, melestarikan kearifan lokal, budaya lokal itu sendiri, itu adalah salah satu simbolis daripada karakter itu. Kalau ditinjau dari aspek beberapa literatur, mulai dari implisit, rasional, irasional, ini artinya manusia tidak akan pernah sama. Sekalipun itu kembar, di dalam satu kandungan, karakteristiknya tidak akan berbeda. Apalagi lain suku, lain adat, lain agama. Tentunya akan berbeda juga dalam pengaplikasian, pemahaman, knowledge, dan menjalankan tentang perilaku itu sendiri. Oleh karena itu, dituntut peran sekolah sebagai sistem sosial. Ini harus mampu membentengi, mampu mengaplikasikan bagaimana punya jiwa sosial yang baik, ekonominya juga baik, kemudian pekerjaannya juga baik, agamanya juga baik. Ini salah satu pendidikan formal. Dengan adanya sekolah, dengan adanya kursus bermasyarakat, di suatu tempat ada masjid, ada bangunan, ada TPQ, ada rumah sakit, tentunya membentuk karakteristik itu sendiri. Sehingga yang didapatkan adalah salah satu pelayanan-pelayanan yang baik, pendampingan yang baik. Ini adalah salah satu goalnya daripada multikultural itu sendiri. Maka dari itu, saudara semuanya yang berbahagia, saudara sudah masuk di bangku perkuliahan ini adalah salah satu peran suatu lembaga. Dan saudara harus mampu berkolaborasi, berkompetisi, sehingga menjadikan layak saudara itu bisa berkualifikasi dengan baik dan konsisten. Ya. Dengan adanya sosial saudara yang tinggi, pendidikan saudara tinggi, keilmuan saudara yang tinggi, mampu untuk membentuk karakteristik yang baik. Itulah ada beberapa poin statement dari pendidikan multikultural. Di sini adalah menghasilkan beberapa macam, mulai dari aspek sosial, budaya, ya, aspek politik, adat istiadat, sehingga saudara harus mempunyai jiwa hati yang lapang, sabar, arif, dan saudara mampu berkompetisi dan bermandiri di dalam masyarakat itu sendiri. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.